Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya, makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan, di antara, kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Al-In ayat 97. Ibadah haji diperuntukkan bagi orang yang mampu. Mampu dalam ibadah haji berhubungan dengan biaya sendiri, keluarga yang ditinggal, dan kemampuan fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Selain itu, tersedianya transportasi yang aman menuju Mekah. Muslim yang sudah mampu, akan tetapi tidak melaksanakan haji, maka ia berdosa karena meninggalkan kewajibannya. B. Haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Apabila akan melaksanakan ibadah haji lagi maka hukumnya sudah tidak wajib lagi. C. Pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. Seseorang sudah masuk dalam kategori mampu akan tetapi belum melaksanakan ibadah haji. Hal ini diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat turunnya ayat tentang haji tahun ke-6 Hijriah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Pada situasi pandemi COVID-19 ini, ibadah haji dapat ditunda, walaupun sudah ada ketentuan untuk berangkat. Hal ini dilakukan untuk kemaslahatan umat. D. Cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih tamatu, kirn, atau ifrat. Ibadah haji dipandang berat karena harus meninggalkan tanah air dalam jarak yang jauh dengan waktu yang lama. Akan tetapi di balik itu terdapat kemudahan yang diperoleh. Tata cara pelaksanaan ibadah haji memberikan pilihan dan keringanan bagi jamaah haji, yaitu 1. Ifrat, yaitu haji dikerjakan terlebih dahulu, kemudian umrah. 2. Tamatu, yaitu umrah dikerjakan terlebih dahulu, kemudian haji. 3. Kirn, yaitu haji dan umrah dilaksanakan secara bersamaan. Pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain. Kalian sering mendengar istilah badal haji atau al-hajj, an al-gair, melakukan ibadah haji untuk orang lain. Ibadah yang bisa diwakilkan oleh orang lain umumnya adalah ibadah yang bersifat muamalah atau setidaknya bernuansa materi. Ibadah haji bisa diwakilkan meski orangnya masih hidup, misalnya karena sudah tua atau dalam keadaan sakit. Ibadah haji itu dikerjakan oleh orang lain yang mewakilinya. Melontar jumrah itu pun bisa diwakilkan orang lain, kecuali wukuf di Arafah yang memang harus dikerjakan sendiri. F. Pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. Pembayaran dam dalam ibadah haji dengan menyembelih kambing dapat diganti dengan puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Orang yang melaksanakan tamatu dan kirn terkena kewajiban membayar dam. Namun kalaupun tidak punya uang untuk menyembelih kambing, dendanya dapat diganti dengan berpuasa 3 hari di tanah suci, dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka, sembelihlah, korban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya beridyah, yaitu, berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi, apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu, kewajiban membayar idyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. G. Tidak bermalam di Mina. Bermalam di Mina untuk melontar jumrah bukan termasuk rukun haji melainkan wajib haji. Melontar jumrah boleh tidak dikerjakan asalkan membayar dam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak keringanan kepada para sahabat yang tidak bisa ikut bermalam di Mina atau di Musdalifah.
Bahkan yang rukun sekalipun yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu pun tidak harus dilakukan sejak pagi sampai malam. Yang penting seseorang sudah berada di Arafah walaupun hanya sesaat, sudah dianggap sah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa haji itu adalah berada di Arafah. Orang yang sedang sakit parah tetap bisa dianggap sudah berhaji asalkan sempat singgah di Arafah walaupun hanya sekedar beberapa menit, lalu dikembalikan lagi ke rumah sakit. Ibadah lain yang berpahala setara dengan melaksanakan ibadah haji Allah Subhanahu wa Ta'ala, melimpahkan kasih sayang dengan memberikan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan pahala yang besar untuk ibadah yang terlihat kecil dan mudah. Orang yang belum mampu mengerjakan haji, namun beramal dengan ikhlas dan istiqmah, akan diberi pahala setara ibadah haji. Apa saja ibadah tersebut? Salat berjamaah, selain diberi pahala 27 derajat, juga diberikan pahala ibadah haji apabila dilakukan secara istiqmah. Orang yang istiqmah melaksanakan salat duha diberikan pahala pula seperti ibadah umrah. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Ummah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan salat fardu akan diberikan pahala ibadah haji. Sementara orang yang keluar rumah untuk mengerjakan salat duha dan tidak ada tujuan lain selain itu, maka akan diberikan pahala umrah. Hadis riwayat Abu Dawud. Pergi ke masjid untuk belajar dan mengajar diberikan pahala ibadah haji. Hal ini didasarkan pada riwayat Abu Ummah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang berangkat ke masjid hanya untuk belajar dan mengajar kebaikan, maka ia diberi pahala ibadah haji yang sempurna. Hadis riwayat Al-Abrani. Anakku yang budiman, amal tersebut memiliki pahala seperti ibadah haji. Namun bukan berarti orang yang mengerjakan amal tersebut tidak diwajibkan haji dan umrah. Karena, haji dan umrah tetap wajib bagi siapapun. Untuk memperdalam materi pada poin ini, kalian dapat membaca rubrik inspirasiku di halaman selanjutnya. 6. Hikmah ruhah. Ruhah dalam Islam memiliki banyak hikmah, di antaranya A. Mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Agama tidak menghendaki kesukaran. Agama memperhatikan pelaksanaan amal sesuai dengan kemampuan. B. Pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Syariat Islam seringkali dipandang kaku, keras, dan tidak fleksibel. Biasanya anggapan ini muncul dari mereka yang tidak memahami syariat secara benar atau menyeluruh. Mereka hanya melihat satu sisi dan melupakan sisi lainnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang berlebih-lebihan, menyusahkan diri, dalam urusan agama melainkan agama akan mengalahkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. C. Menguatkan istiqamah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Orang yang tak mampu melakukan ibadah secara sempurna karena mendapatkan keringanan dan kemudahan tetap didorong untuk dapat melaksanakan ibadah sampai uzurnya hilang. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya cinta kepada ajaran Islam dengan hati yang mantap. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mencintai hambanya yang dapat memanfaatkan ruhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai keringan yang diambil, sebagaimana Dia membenci maksiat kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Ibban. D. Mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Ruhah memberikan pelajaran kepada manusia untuk disiplin. Ibadah salat tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan apapun. Pelaksanaannya dapat dipermudah atau diperingan seperti jamak dan kasar. Apapun kondisinya, ia tetap disiplin untuk melaksanakan. Ketika kalian melihat orang yang tidak puasa karena perjalanan, tidak boleh melarang. Kita hendaknya menghargai mereka yang mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasan 1. Ruhah adalah keringanan atau kemudahan. Ruhah diartikan pula sebagai perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. 2. Ruhah dapat dilakukan karena beberapa sebab, yaitu bukan untuk berbuat dosa, orang yang sakit, melakukan perjalanan, dan menghendaki keringanan sampai ke lapangan setelahnya ditemukan. 3. Ruhah dalam salat diantaranya adalah meringkas dan menggabung solat. 4. Ruhah dalam puasa diantaranya adalah bagi musair,
orang yang sakit, perempuan haid dan nifas, perempuan hamil dan menyusui, dan orang yang sudah tua renta. 5. Ruhah dalam zakat diantaranya adalah zakat dapat dibayar dengan uang, pembayaran zakat dapat diwakilkan, dan mendahulukan membayar zakat sebelum Idul Fitri. 6. Ruhah dalam haji diantaranya adalah haji diperuntukkan hanya untuk orang yang sudah mampu, diwajibkan hanya 1 kali seumur hidup, pelaksanaan haji dapat ditunda, ibadah haji boleh memilih tamatu, qirn atau ifrad, boleh dikerjakan oleh orang lain. Pembayaran dam boleh diganti dengan puasa, boleh tidak bermalam di Mina, dan terdapat pahala yang setara dengan orang yang melaksanakan haji. 7. Hikmah ruhah diantaranya adalah mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Syariat Islam terbukti fleksibel dan tidak kaku, menguatkan istiqmah dalam ibadah dan menguatkan cinta kepada ajaran Islam, dan mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Terima kasih sudah menonton, menyimak dan semoga bermanfaat untuk anak didik kita. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya, supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya.